Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Hari ini adalah hari yang paling luar biasa. Karena apa? Karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya bangkit, tetapi Dia naik ke surga. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menyanyikan selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat pergunakan untuk beribadah. Dan juga kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bangga menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain dengan pujian-pujian kami, selain dengan ketulusan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan. Berikan kelancaran untuk setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Marilah kita mengucap syukur selalu dalam segala hal. Janganlah kita mengucap syukur ketika kita dalam keadaan baik saja, tetapi ketika kita dalam keadaan tidak baik, kita juga harus mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Sebab kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita dan mari kita tinggikan nama Yesus. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan hikmat. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar.
yang cinta kita semua berkati dengan lipat. Allah yang hebatlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan lipat. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan lipat. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Kudus, Allah Roh selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, kami rindu dan selalu rindu akan hadiratmu. Kami rindu Roh-Mu menjamah setiap kami, Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tidak hanya naik ke surga, tetapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kami, Tuhan, akan dapat menguatkan kami dan menolong kami, Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Pimpin setiap kami sehingga kami dapat menerima firman dengan baik dan dapat mengerti apa isi firman Tuhan sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada lain selanjutnya. Cik. Cek. Oke, ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Semoga kesehatan, keluarga dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbahagia karena kita sudah melewati kelahiran Tuhan Yesus. Karena kita sudah melewati kematian Tuhan Yesus. Kita juga sudah melewati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini merupakan klimaks daripada itu semua. Yaitu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal ini merupakan satu cerita, satu historis yang begitu sangat indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Yesus merupakan sukacita yang paling besar bagi umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus belum lahir, semua manusia bisa dikatakan menjerit, semua manusia bisa dikatakan menangis, semua manusia bisa dikatakan tidak memiliki pengharapan. Namun ketika Yesus lahir sebagai seorang juru selamat yang menghapus seluruh ratap tangis manusia, yang menghapus seluruh kegelisahan manusia,
Oleh sebab itu, kelahiran Yesus merupakan sukacita paling besar yang pernah dialami oleh manusia. Dan kematiannya Bapak Ibu Saudara merupakan hadiah paling besar bagi umat manusia. Bukan hanya kelahirannya sebagai sukacita, namun juga kematiannya adalah hadiah yang paling besar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus kita sudah membayar seluruh dosa kita. Karena Tuhan Yesus kita sudah menggenapi, sudah menghapuskan, sudah mengalahkan kutuk daripada iblis. Oleh sebab itu ada hadiah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pintu masuk menuju keselamatan, yaitu pintu masuk menuju hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus sebagai hadiah yang paling besar kepada kita. Dan kebangkitannya Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya itu menghapus seluruh ketakutan manusia. Bagaimana manusia takut akan kematian, tidak lagi bangkit. Manusia takut akan kematian. Hampir seluruh manusia pada umumnya takut akan kematian. Namun melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kematian itu tidak lagi ditakuti Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita mati, namun kita juga akan bangkit Bapak Ibu Saudara. Ada hidup yang kekal bagi kita. Jadi seluruh ketakutan manusia itu sudah dihapuskan menurut kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan kita sampai kepada klimaks daripada historis ini sekalian, daripada cerita ini semua, yaitu kenaikan Yesus sebagai tugas yang paling besar bagi manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara, kelahirannya sukacita paling besar bagi manusia. Kematiannya merupakan hadiah paling besar bagi manusia. Kebangkitannya menghapuskan seluruh ketakutan terbesar manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, kenaikannya memberikan tugas paling besar bagi manusia. Ingat, kita sudah diselamatkan. Kita sudah berikan janji hidup yang kekal. Kita dipilih, kita ditentukan, kita diperlengkapi, kita diselamatkan, kita disempurnakan Bapak Ibu Saudara. Namun ingat, ketika kita sudah mendapatkan itu semua, ada tugas yang Tuhan berikan kepada manusia Bapak Ibu Saudara. Ada tugas yang terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Ada tanggung jawab kita ketika Tuhan Yesus naik ke bumi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu langsung saja kita akan buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal yang ke-28. Ini merupakan ayat yang begitu sangat familiar dan mungkin sudah bisa kita hafalkan. Namun saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan renungkan 3 ayat saja, karena ini merupakan amanat agung yang begitu sangat indah di dalam sejarah Alkitab. Matius pasal yang ke-28, Bapak Ibu boleh bacakan atau Bapak Ibu boleh mendengarkan apa yang saya bacakan. Ayat ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Tugas kita Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah tugas terbesar bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membedah hal ini merupakan perkataan-perkataan terakhir Yesus sebelum ia naik ke surga. Ini merupakan perintah-perintah terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Ini merupakan mandat-mandat, amanat-amanat yang begitu harus kita lakukan ketika Yesus sudah naik ke dunia. Ada tanggung jawab diberikan kepada kita. Ada tugas yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara mungkin memiliki keluarga, bagaimana sebelum ia meninggal, ia tentunya memberikan mandat-mandat kepada kita, memberikan perintah-perintah atau memberikan kalimat-kalimat Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat wejangan sebagai yang terakhir. Contoh Bapak Ibu Saudara, Bob Marley. Siapa yang kenal Bob Marley? Biasanya pemain-pemain musik mengenal yang namanya Bob Marley, seorang musikal, seorang ahli genre reggae seperti itu. Ketika sampai dia kepada kematiannya Bapak Ibu Saudara, kalimat terakhir yang ia ungkapkan adalah,
Uang tidak dapat membeli kehidupan. Ini merupakan kalimat terakhir yang disampaikan oleh Bob Marley. Kehidupan yang dimaksud oleh Bob Marley bukan kehidupan yang secara lahiriah ternyata, saudara sekalian. Bob Marley tidak mengatakan uang itu tidak baik. Uang itu baik sekali. Namun yang dimaksud Bob Marley adalah uang tidak dapat memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu yang disampaikan. Dan ini merupakan kalimat yang begitu familiar di abad-abad yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Ada juga mungkin kita kenal dengan Karl Marx. Ini seorang filsuf, seorang fisikawan, seorang ahli hukum. Sebelum dia ajalnya, Bapak Ibu Saudara, dia berkata, beranilah mengatakan kebenaran. Sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya, ia mengatakan kepada seluruh keluarganya dan seluruh anak-anak didiknya pada saat hari itu, beranilah nak mengatakan kebenaran, karena pada saat hari itu kebenaran tidak berani diungkapkan, karena pada saat hari itu akan dieksekusi orang-orang yang melawan pemerintahan waktu itu. Namun Karl Marx mengatakan wejangan-wejangan terakhirnya, beranilah mengatakan kebenaran. Dan ini juga merupakan kalimat yang begitu agung pada masanya, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa mungkin mengenal Leonardo da Vinci. Siapa yang tidak kenal dia? Seorang pelukis yang paling agung sepanjang sejarah, dan sampai sekarang ini lukisannya tidak dapat menandingi. Siapa yang tidak mengenal lukisannya yang ada lukisan yang begitu sangat familiar, Mona Lisa. Itu lukisannya yang begitu sangat mahal, tidak ternilai harganya. Dan bahkan tidak diketahui di mana lukisan Mona Lisa itu sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan harga yang paling besar pada saat hari itu. Namun kalimat-kalimat terakhir yang disampaikan oleh Leonardo da Vinci, dikatakan demikian, aku telah menghina Tuhan dan manusia melalui karyaku yang tidak sempurna. Dia mengajarkan, Bapak Ibu Saudara, dia mengajarkan kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dia mengajarkan kerendahan hati. Lukisannya itu begitu sangat mahal, Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak ada satu orang pun yang sanggup membelinya, saking mahalnya lukisannya, Bapak Ibu Saudara. Dia mengajarkan kalimat kerendahan hati, bahwa aku telah menghina Tuhan dan manusia karena karyaku yang tidak sempurna. Padahal karyanya begitu sempurna, Bapak Ibu Saudara, di mata manusia. Dan mungkin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada yang berkata Charles Darwin. Kita mengetahui Charles Darwin seorang evolusioner. Dia mengatakan pada akhir-akhir hidupnya, aku tidak takut kepada kematian. Dan mungkin tokoh yang paling terkenal sepanjang sejarah, Albert Einstein, pernah berkata, tugasku memberikan ilmu sudah selesai. Sekarang saatnya pulang. Ini kalimat-kalimat yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, merupakan kalimat-kalimat tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah umat manusia. Ada Charles Darwin, ada Albert Einstein, ada Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat mereka, Bapak Ibu, dikenang sampai hari ini. Artinya apa? Kalimat-kalimat sebelum meninggalkan dunia itu merupakan kalimat-kalimat yang begitu indah, merupakan kalimat-kalimat yang begitu penting. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat apa kalimat-kalimat Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Kalimatnya adalah, karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah kalimat yang melebihi kalimat-kalimat daripada semua orang-orang terkenal di dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mengagumi kalimat-kalimat mereka. Namun kalimat ini tak bisa dilampaui, tak bisa diganti. Karena kalimat ini merupakan kalimat paling agung, Bapak Ibu Saudara. Kalimat ini berkisahkan tentang tugas kita, Bapak Ibu. Hari ini saya akan bagikan 3 poin bagi kita sekalian, berkaitan dengan tugas terbesar umat manusia. Yang pertama adalah otoritas yang kuasa. Yang kedua adalah perintah yang jelas. Dan yang ketiga adalah penyertaan yang kekal. Kita akan masuk di dalam poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ada otoritas yang agung dari Tuhan. Saya akan bacakan di ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan, ini poin yang sangat penting. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya pada saat hari itu, dan ada banyak juga orang-orang lain di situ, Yesus mengatakan terlebih dahulu bahwa otoritas yang agung sudah ada di dalam dirinya. Jadi Yesus tidak mengutus muridnya tanpa memperlengkapi mereka, tanpa menghibur mereka, tanpa memberikan otoritas terlebih dahulu kepada mereka. Sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus berkata lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Yesus sedang ingin menjelaskan, murid-muridku, sebelum kamu pergi memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang lain, ingatlah segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Artinya apa? Itu merupakan penghiburan bagi murid-murid. Itu merupakan keberanian bagi murid-murid. Itu merupakan satu kalimat yang agung bagi murid-murid yang akan menyemangati mereka dalam memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jika ada satu tokoh yang diserahkan seluruh harta yang di surga dan yang di bumi. Jikalau tokoh itu sudah memiliki segala sesuatunya, oleh sebab itu utusan yang diberikan oleh tokoh itu merupakan utusan yang paling agung Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi ketakutan bagi murid-murid ketika sudah ada satu tokoh yang berkata bahwa yang di surga dan yang di bumi sudah diberikan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu murid-murid tidak akan takut lagi dalam memberitakan Injil, tidak akan gentar lagi dalam memberitakan Injil, karena yang mengutus dia yang memiliki bumi dan yang memiliki surga Bapak Ibu Saudara. Ada otoritas yang agung Bapak Ibu yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dari Dia dan untuk Dia. Hal ini sangat sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa segala sesuatu memang dicipta oleh Dia untuk Dia dan bagi Dia Bapak Ibu Saudara. Dia yang memiliki surga, Dia yang memiliki bumi, Dia yang memiliki hati kita, Dia yang memiliki hidup kita sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah takut gentar Bapak Ibu Saudara. Dia yang memiliki segala sesuatunya. Berdasarkan otoritas inilah Bapak Ibu Saudara. Karena berdasarkan otoritas inilah yang agung ini, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Karena sudah ada otoritas yang agung, maka Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah mengutus murid-muridnya tanpa membekali dan tanpa memperlengkapi mereka. Amin, saudara sekalian. Ini merupakan kalimat yang begitu indah. Tuhan tidak pernah memberikan utusan kepada murid-muridnya, mengutus murid-muridnya tanpa memperbekali mereka, tanpa memperlengkapi mereka, saudara sekalian. Yesus tahu bahwa akan banyak penderitaan yang murid-murid alami ketika memberitahukan kabar baik ini. Yesus tahu. Oleh sebab itu Yesus lebih dahulu mengatakan di awal-awal bahwa segala sesuatu di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Dan murid-murid tidak akan takut lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya bagikan Bapak Ibu, terkadang kita takut menghadapi hari esok Bapak Ibu Saudara. Terkadang banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami. Dan saya katakan itu manusiawi, itu bukanlah dosa Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, jikalau kita dihantui dengan rasa takut senantiasa setiap hari, dengan rasa takut yang berlebihan setiap hari, dengan rasa takut yang terus menggerogoti hati kita setiap hari, itu merupakan aniaya bagi diri kita sendiri. Ini merupakan pelecehan bagi Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut sebab murid-murid sudah disertai oleh Tuhan. Jangan pernah takut sebab otoritas yang paling tinggi sudah diberikan kepada murid-murid pada hari itu, dan juga sudah diberikan kepada kita yang adalah murid-murid rohani yang menyembah dan yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada otoritas yang paling tinggi ketika Tuhan Yesus mengutus umat-umatnya, anak-anaknya Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ada otoritas yang agung, namun juga yang kedua adalah ada perintah yang jelas. Setelah ada otoritas yang agung itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana segala sesuatu sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, baru Tuhan Yesus memberikan perintah di ayat yang ke-18. Ada perintah yang jelas di situ. Saya akan bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ada perintah yang jelas Bapak Ibu. Perintahnya hanya satu ayat Bapak Ibu Saudara. Perintahnya hanya satu ayat. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang perintah. Perintahnya itu pergilah. Ini kan perintah yang menyakitkan saya. Iya kan? Yuk perintahnya pergilah. Kayak mengusir kira. Iya. Bapak Ibu Saudara, memang sepertinya perintah ini begitu sangat kasar. Begitu sangat tegas. Pergilah. Nggak peduli pergi kemana Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah satu tawaran. Ini bukanlah satu pilihan Bapak Ibu Saudara. Ini satu ketetapan yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa memilih ini karena ini merupakan perintah. Ini bukanlah pilihan, ini bukanlah tawaran, ini perintah yang agung yang memang harus kita lakukan. Mau tidak mau kita harus pergi. Suka atau tidak suka kita harus pergi. Senang atau tidak senang kita harus pergi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan kalimat yang Tuhan berikan kepada kita. Pergilah. Pergi kemana? Mungkin pergi ke tetangga kita untuk mengabarkan kabar baik bagaimana Tuhan menolong kita. Mungkin pergi ke sanak saudara kita, sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Mungkin pergi ke tukang becak dan lain sebagainya. Mungkin pergi ke orang-orang lain. Mungkin keluarga kita juga banyak yang belum diselamatkan. Yang jelas kita harus pergi Bapak Ibu Saudara. Karena perintah ini bukanlah pilihan. Namun perintah ini adalah kewajiban bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya berpikir begitu dalam saudara sekalian. Mengapa Tuhan katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid? Mengapa murid? Mengapa jadikanlah semua bangsa pemimpin? Mengapa tidak pemimpin? Jadikanlah semua bangsa itu orang yang terpandang. Mengapa tidak terpandang itu merupakan hal yang signifikan? Mengapa harus murid yang dikatakan oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, murid itu merupakan kriteria yang begitu sangat agung Bapak Ibu Saudara. Jadikanlah semua bangsa. Jikalau ayat-ayat sebelumnya Tuhan mengutus 70 muridnya hanya kepada orang Yahudi, maka hari ini juga waktu Yesus memerintahkan hal ini, murid-murid tidak lagi memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi saja, namun kepada semua bangsa. Ada tugas yang berat di situ Bapak Ibu Saudara. Murid-murid tidak lagi memberikan Injil, memberitakan kabar baik hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Namun ini dampaknya kepada seluruh bangsa, tidak peduli bangsa apa. Ada bangsa Antioquia di situ, ada Mesir waktu itu, ada bangsa-bangsa lain waktu itu. Dan murid-murid Bapak Ibu Saudara harus memberitakan kabar baik kepada semua bangsa dan menjadikan bangsa itu murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang indah daripada seorang murid? Kita tentu pernah menjadi seorang murid, bukan? Kita pernah sekolah, mungkin, bukan? Pasti ada sesuatu yang spesial dari diri seorang murid. Mengapa Tuhan katakan jadikan semua bangsa murid? Pasti ada sesuatu yang berharga dari ciri seorang murid. Pasti ada emas di dalam diri murid. Pasti ada sesuatu yang spesial di dalam diri murid. Sehingga Tuhan memberikan tolok ukur bahwa semua bangsa harus menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, murid itu merupakan pribadi yang tekun mendengarkan ajaran. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuridkan orang lain, tentunya kita harus jadi murid lebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa memuridkan orang lain tanpa kita sudah jadi murid lebih dahulu? Oleh sebab itu kita harus cek Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuridkan orang lain, apakah kita memang sudah jadi murid Bapak Ibu Saudara? Ciri seorang murid itu adalah pribadi yang tekun mendengarkan ajaran. Bagi orang Yahudi, murid itu merupakan satu pengertian yang begitu dalam Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan orang Indonesia yang menerjemahkan murid. Murid bagi orang Yahudi merupakan pribadi yang tekun mendengarkan ajaran. Murid bagi orang Yahudi Bapak Ibu Saudara tidak bisa melawan gurunya. Itu bagi orang Yahudi atau orang-orang bangsa timur. Namun bagi orang-orang bangsa barat, sepertinya murid itu bisa sedikit berdialog atau bisa sedikit berbeda dengan gurunya. Namun bagi kalangan-kalangan orang-orang yang tinggal di daerah timur Bapak Ibu Saudara, bagian-bagian timur, guru itu merupakan patokan tolok ukur umumnya, Bapak, tolak ukur kesempurnaannya. Oleh sebab itu seorang murid itu tidak akan membantah gurunya. Dan inilah yang Tuhan katakan, mengapa kita harus menjadi murid dan memuridkan orang lain. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kita pribadi yang tekun mendengarkan ajaran. Jikalau kita memang ingin memuridkan, harusnya yang pertama, kita tekun
kita menjadi pribadi yang tekun mendengarkan ajaran. Kiranya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita mau memiliki hati untuk belajar. Kiranya kita mau meluangkan waktu, pemikiran dan perasaan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa, untuk bersaksi, dan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara, murid merupakan pribadi yang tekun mendengarkan ajaran. Saya berharap kita semua sudah menjadi murid Tuhan, yaitu tekun mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, murid itu merupakan pribadi yang memuridkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Indonesia, murid itu tidak harus memuridkan orang lain. Namun bagi orang Yahudi, karena hal ini dituliskan orang-orang Yahudi, kita tidak bisa menginterpretasikannya atau menafsirkannya sesuai dengan maunya kita. Namun kita harus menafsirkannya sesuai dengan pemikiran orang Yahudi. Murid bagi orang Yahudi harus memiliki murid lebih lagi. Contoh Rasul Paulus memiliki murid yang namanya Timotius, yang namanya Titus, dan lain sebagainya. Contoh Petrus memiliki murid yang namanya Ignatius, yang namanya Polikarpus. Contoh Yohanes memiliki murid yang namanya dari Alexandria, dan lain sebagainya. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang memiliki juga murid. Dan inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Oleh sebab itu, murid itu merupakan pribadi yang memuridkan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita memiliki murid. Bapak Ibu Saudara, tanda petik, murid itu bisa berarti anak kita. Murid itu bisa berarti keluarga kita. Murid itu bisa berarti kerabat-kerabat kita. Murid itu tidak harus berarti fleksibel setiap hari kita belajar dan mengajar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Namun seperti yang dikatakan oleh kitab-kitab Taurat yang lainnya, bagaimana seorang istri, seorang suami itu, seorang kepala rumah tangga itu harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib setiap saat. Oleh sebab itulah Alkitab berkata, ceritakanlah itu setiap hari kepada anak-anak cucumu. Nyatakanlah firman Tuhan itu, bacakanlah firman Tuhan itu setiap hari. Mau tidur, mau bangun, hendaklah itu dibacakan kitab-kitab Taurat itu. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita memuridkan orang-orang lain? Sudahkah kita memuridkan saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, dengan menyiringkan selalu firman Tuhan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara? Dan yang ketiga, ciri-ciri seorang murid yang Tuhan maksudkan adalah seorang murid adalah pribadi yang mengiring gurunya sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, murid bagi kalangan orang Yahudi merupakan pribadi yang mengiring Tuhan sampai akhirnya. Tidak ada murid yang gugur di tengah jalan kecuali Yudas, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita baca sejarah, tidak ada murid Tuhan Yesus yang gugur di tengah jalan kecuali Yudas. Dan memang Yudas memang sudah ditentukan sejak awalnya, memang dia harus melakukan hal itu. Namun bagi orang Yahudi, murid itu merupakan pribadi yang setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, jikalau saya menceritakan Matius yang dieksekusi di Roma, jikalau saya menyaksikan Lukas yang juga dieksekusi, jikalau saya menyaksikan Rasul Paulus yang dipenggal kepalanya di Roma, jikalau saya menyaksikan Petrus yang kepalanya terbalik dibunuh, jika saya menyaksikan Thomas yang dirajam, yang ditombak perutnya pakai tombak dan mati di India, jikalau saya menyaksikan seluruh murid-murid Tuhan yang meninggal secara martir, Bapak Ibu Saudara, itu membuktikan bahwa murid-murid sudah setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bagi seorang murid tidak ada kata meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada, sedikit pun terbersit di dalam hatinya untuk meninggalkan Tuhan, tidak ada. Bagi ciri-ciri seorang murid, tidak ada terbersit dalam hatinya untuk meninggalkan Tuhan, untuk mengolok Tuhan, untuk mengolok gurunya, untuk mengkhianati Tuhan, untuk mencelakai Tuhan, dan lain sebagainya. Bagi seorang murid, saudara sekalian, dia setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita ingin meninggalkan Tuhan? Saya katakan ini dengan jujur. Berapa banyak kita berusaha ingin meninggalkan Tuhan? Saya harus katakan itu dengan jujur, bahwa kami sendiri pun pernah terbersit dalam hati kami untuk meninggalkan Tuhan. Namun hari ini kita ditegur bersama-sama bahwa pribadi seorang murid itu, apapun keadaannya, apapun tekanannya, apapun perjuangannya, harusnya tidak ada terbersit dalam hati kita untuk meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kita berusaha meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Sering kali kita berusaha meninggalkan Tuhan secara tidak sadar ataupun sadar, Bapak Ibu Saudara. Namun bagi murid yang Tuhan katakan di sini, seorang murid tidak akan pernah meninggalkan gurunya. Artinya apa? Mari setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita beribadah sekali di GPT, mari kita beribadah
selama-lamanya di GPT. Jikalau kita beribadah, mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, mari kita mengimaninya sampai mati seperti murid-murid Tuhan Yesus. Berjuang sampai mati dengan tidak takut dan tidak gentar. Apapun masalah di depan, kita menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, berbicara tentang perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada di situ dikatakan baptislah mereka. Dan ini mulai spesifik, Bapak Ibu Saudara. Sudah ada pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang beralih kepada baptislah mereka. Baptis ini merupakan satu pekerjaan perorangan, Bapak Ibu Saudara. Tidak semuanya tentu orang bisa membaptis. Namun di sini baptis dikatakan itu berbicara tentang melambangkan kepatuhan kita kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Baptislah mereka. Jadi Tuhan mau seluruh manusia itu ditenggelamkan di dalam kematian, di dalam dosa, dan dibangkitkan di dalam kehidupan menjadi hidup yang baru. Artinya itulah yang Tuhan inginkan. Seluruh bangsa itu Tuhan inginkan dikuburkan dosanya di dalam kematian secara dosa dan dibangkitkan melalui hidup yang kekal. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga baptisan itu melambangkan kepatuhan kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah dibaptis secara fisik hari ini, secara lahiriah hari ini. Namun Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang dibaptis adalah dia melambangkan kepatuhan kepada Kristus. Itu ciri-ciri orang yang dibaptis. Bisa saja kita dibaptis hari ini seperti khalayak ramai pada umumnya. Namun ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara, seorang yang sudah dibaptis harusnya adalah dia memiliki pribadi yang patuh kepada Kristus. Dan yang kedua adalah baptisan melambangkan kesediaan untuk hidup menurut jalan Allah dan seterusnya. Baptisan juga melambangkan hubungan yang tak terpisahkan dengan seluruh umat perjanjian Allah, baik itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu melambangkan seluruh umat Allah itu kita disatukan. Kita disatukan dengan Raja Daud, kita disatukan dengan Musa, kita disatukan dengan Henok, kita disatukan oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Di dalam baptisan itulah kita disatukan, Bapak Ibu Saudara. Karena baptisan itu melambangkan hubungan yang tak terpisahkan daripada seluruh umat perjanjian Allah, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu. Ada perintah yang jelas di situ, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Sebagai ayat yang terakhir, tolong dibacakan bro. Sebagai ayat yang terakhir, saya lupa tadi bro di belakang. Oke, sebagai ayat yang terakhir bagi kita, ayat yang ke-20, tolong dibacakan. Matius 28 ayat yang ke-20. Yes. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah yang jelas itu Bapak Ibu Saudara, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dan yang terakhir di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada banyak ajaran-ajaran Yesus kepada murid-muridnya, saudara sekalian. Bisa itu ajaran tentang doa, bisa itu ajaran tentang mujizat, bisa itu ajaran tentang ragi, bisa itu ajaran berupa perumpamaan. Ada banyak ajaran-ajaran Yesus kepada murid-muridnya pada saat hari itu. Dan murid-muridnya diberikan satu perintah, apa yang dahulu saya ajarkan kepadamu murid-murid, itu harus kamu ajarkan juga kepada orang lain, saudara sekalian. Itu merupakan tugas juga yang diberikan kepada kita. Apa yang diajarkan kepada kita selama ini di dalam gereja, saudara. Melalui firman Tuhan yang selalu disampaikan setiap hari. Harusnya pengajaran-pengajaran yang kita terima selama ini, puluhan tahun ini, harusnya itu dapat kita ajarkan kepada orang lain. Karena ingat Bapak Ibu, inilah bukanlah pilihan. Ini merupakan satu keharusan Bapak Ibu Saudara. Iki bisa pilihan, aku nggak bisa milih, aku nggak usah Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam terjemahan aslinya, ini bukanlah pilihan. Ini satu ketetapan yang memang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia Bapak Ibu Saudara. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya prinsip-prinsip firman Tuhan mutlak harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan, harusnya prinsip-prinsip firman Tuhan itu lebih dahulu sudah mutlak harus kita ketahui, harus ada di dalam diri kita saudara sekalian. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan itu mutlak Bapak Ibu Saudara. Karena dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan itulah kita bisa memberikan ajaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan
ajarkan lebih dahulu kepada murid-muridnya. Dan kita juga ajarkan kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Janganlah jenuh-jenuh mendengarkan firman Tuhan. Janganlah jenuh-jenuhnya membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, ketika ada seseorang yang berkhotbah, siapapun Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh lihat ekspresi saya. Tidak pernah saya main-main, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah saya ketawa ketiwi ketika mendengarkan firman Tuhan atau berleha-leha, Bapak Ibu. Karena saya hargai itu, saudara sekalian. Karena saya tahu juga bagaimana perjuangannya merenungkan firman Tuhan. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu sulitnya itu mencari tema, sub-sub tema, dan lain ilustrasi, dan lain sebagainya. Saya tahu perjuangan untuk melakukan itu. Saya tahu. Oleh sebab itu, saya akan menghargai perjuangan seluruh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dengan itulah kita bisa mengerti apa itu prinsip-prinsip mutlak di dalam firman Tuhan. Membaca dan mendengar firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang mutlak, Bapak Ibu Saudara. Sebagai poin yang terakhir bagi kita, yaitu yang pertama tadi adalah ada otoritas yang agung, yang kedua adalah ada perintah yang jelas, dan yang ketiga sebagai poin yang terakhir bagi kita, sebagai ayat yang terakhir, di ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, Amin. aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kita kepada poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memang ada otoritas yang jelas, ada perintah yang jelas yang memang itu sepertinya sulit untuk kita lakukan. Namun ingat, Bapak Ibu Saudara, ada poin yang ketiga di situ dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ada penyertaan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai kita bukan hanya hari ini, besok. No, Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan bukan satu momen. Penyertaan Tuhan bukan 1-2 masa. Penyertaan Tuhan bukan 1 bulan. Penyertaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan jaminan. Ini merupakan hadiah bagi kita bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Penyertaan Tuhan itu kekal, Bapak Ibu Saudara. Jikalau Bapak Ibu mungkin mempunyai suami, mempunyai istri, mempunyai ayah, mungkin bisa menyertai kita. Mungkin hanya bisa diukur dengan 70 tahun dia menyertai kita, melindungi kita, Bapak Ibu Saudara. Namun setelah itu mungkin tidak bisa lagi. Namun Tuhan merupakan pribadi yang akan menyertai kita, murid-murid Tuhan, senantiasa sampai akhir zaman. Tak satu momen pun akan ditinggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan jaminan. Kami hamba-hamba Tuhan berbahagia karena ada penyertaan yang jelas yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Termasuk Bapak Ibu Saudara sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Hal ini juga berbicara, Bapak Ibu Saudara, tentang Roh Kudus yang diberikan kepada seluruh umatnya, yang merupakan wujud dari kehadiran Kristus. Bagaimana Tuhan menyertai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Di situ juga dikisahkan bagaimana Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus yang ditanamkan di dalam diri kita. Dia menyertai bukan dari jauh, Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang Tuhan menyertai dari jauh, melihat kita dari jauh? No. Dia menyertai kita dengan memberikan Roh Kudusnya di dalam diri kita. Artinya apa? Tuhan itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang merupakan wujud daripada kehadiran Yesus itu sendiri. Ada di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh baca seluruh prinsip-prinsip agama lain. Tidak ada yang dijelaskan prinsip sedalam dan secerdas ini, Bapak Ibu Saudara. Karena ini merupakan firman Tuhan. Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan wujud kehadiran Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah engkau memiliki Roh Kudus. Berbahagialah kita semua yang memiliki Roh Kudus. Kenapa kita berbahagia? Karena Roh Kudus itu yang menolong kita, yang menghiburkan hati kita. Jikalau orang lain stres, depresi, dan akhirnya bunuh diri, kita tidak, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita memang mengalami stres, depresi, gejolak hidup, pandemi yang sekarang ini kita jalani. Itu mungkin berpengaruh bagi fisik kita, bagi pikiran kita. Namun ingat, Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus yang menopang kita untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itulah yang menjadi penyertaan yang kekal sampai selama-lamanya bagi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Tuhan memang, ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan memang mengalami aniaya, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat, Bapak Ibu, Tuhan katakan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dikatakan kepada murid-murid, dan ada banyak juga anak-anak di tempat itu, dan ada banyak juga orang-orang di tempat itu. Namun saya melihat ternyata murid-murid mengalami aniaya. Dan bahkan 90% murid-murid Tuhan itu dieksekusi martir.
Itu mati dengan tragis, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ini? Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid memang mengalami aniaya penindasan. Tapi di momen seperti itulah kuasa Tuhan dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin mengalami penderitaan, tapi di momen itulah sebenarnya kuasa Tuhan nyata. Di momen itulah kuasa Tuhan dicurahkan. Oleh sebab itulah Rasul Paulus dengan tegas berkata, aku lebih suka di dalam penindasan, karena di dalam penindasanlah maka kuasa Tuhan saya terima. Kuasa Tuhan nyata di dalam hidupku. Itu yang berbicara penyertaan. Penyertaan Tuhan tidak menjamin bahwa kita akan lepas dari segala aniaya. Penyertaan Tuhan tidak menjamin bahwa kita lepas dari segala masalah kehidupan pandemi yang begitu sangat mengikat kita. Penyertaan Tuhan tidak menjamin itu. Tapi penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu akan memberikan kekuatan kita di dalam menghadapi seluruh pandemi kehidupan itu. Masalah-masalah kehidupan itu. Problematika kehidupan itu, saudara sekalian. Penyertaan Tuhan merupakan penyertaan yang kekal sampai akhir zaman, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kelahirannya sudah selesai. Kematiannya sudah selesai. Kebangkitannya sudah selesai. Kenaikannya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Ada satu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kedatangannya yang kedua. 4 sudah digenapi, Bapak Ibu Saudara. Jikalau 4 sudah digenapi, maka kedatangannya yang kedua kali pun akan digenapi, Bapak Ibu Saudara. Jikalau orang lain berkata kedatangan Tuhan tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jikalau orang lain berkata bahwa tidak akan ada hari kiamat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, percayalah Bapak Ibu Saudara, itu merupakan omong kosong paling besar sepanjang sejarah ini. Karena apa? Karena 4 sudah digenapi dan 1 pasti digenapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, kehidupan kita, karakter kita di dalam menanti kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar 3 poin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar ada otoritas yang agung di situ. Segala sesuatu tidak diberikan kepada Tuhan, baik di bumi dan di surga. Dan yang kedua adalah ada perintah yang jelas. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang ketiga adalah kita belajar bahwa penyertaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapak Ibu Saudara. Allah Roh Kudus. Kita akan persiapkan perjamuan kita, Bapak Ibu Saudara. Perjamuan yang sudah diberikan kepada kita, kita akan persiapkan. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Terima kasih. Terima kasih. Kami masuk. Penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati. Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah dan bisa juga mulia bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat ini sebagai satu rangkaian sejarah bagaimana kelahirannya yang adalah sukacita paling besar bagi manusia.
Bagaimana kematiannya merupakan hadiah paling besar bagi manusia. Bagaimana kebangkitannya menghapuskan seluruh ketakutan manusia. Dan bagaimana kenaikannya ke surga memberikan satu tugas paling besar bagi manusia. Dan bagaimana nanti kedatangannya yang kali yang kedua memberikan jaminan yang kekal bagi kita untuk kita masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, konklusi daripada itu semua, Tuhan melakukan segala yang terbaik di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam diri Allah untuk kita. Sekarang giliran kita untuk memberikan segala yang terbaik di dalam diri kita kepada Tuhan. Dia juga sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita sebagai jaminan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kita daripada Tuhan, karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita akan nyanyikan kembali pujian ini dan kita akan masuk di dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami. Terima kasih. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hati, ubah hatiku. Terima kasih Tuhan. Jadikan ku, jamalah ku sembahku sampai persilahkan pemain musik untuk mempersiapkan diri dan juga sidang jemaat. Saya persilahkan untuk mempersiapkan perjamuan suci. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita menghormati seluruh karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seluruhnya sudah yang terbaik diberikan kepada kita. Kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian pula ia mengambil cawan, setelah itu mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mohon dengan hormat Saudara Olpi untuk bawakan kita di dalam doa. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk karyamu yang luar biasa yang telah kau kerjakan bagi kami semua.
Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah merayakan kenaikan-Mu Tuhan sebagai lambang kemenangan dan juga sebagai suatu hal di mana Tuhan berjanji Dia menyediakan tempat bagi kami sekalian. Saat ini ya Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu seperti firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, kami memiliki tanggung jawab, kami memiliki tugas agung yang dari Engkau sendiri Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan, untuk menjadi perpanjang tangan bagi Engkau Tuhan, untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga melalui kami nama-Mu Tuhan dimuliakan dan banyak orang akan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan terima kasih Tuhan, Tuhan percaya kepada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu juga yang telah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kehidupannya semakin luar biasa dipakai oleh Engkau Tuhan. Dan kami semua saat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya otoritas dari Allah, kemampuan, kekuatan dari Allah turun atas kami, sehingga kami diperlengkapi dengan baik untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami akan pergi, kami akan tetap menyaksikan Allah yang luar biasa, Allah yang adalah juru selamat kami. Dan di dalam itu semua ya Tuhan, nama-Mu yang akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi seorang murid yang memiliki kerendahan hati, sehingga dengan itu semua nama-Mu Tuhan akan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menerus mengajari kami dan melatih kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri di dalam memahami dan mengenal Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah di saat ini. Dan kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia ini ya Tuhan, yang saat-saat ini masih mengalami suatu hal yang sangat buruk dan sangat menyedihkan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memulihkan dunia ini, Engkau memulihkan bangsa kami, dan juga Tuhan Engkau yang berikan kekuatan selalu, kesehatan selalu kepada orang-orang yang berusaha dengan giat untuk bekerja, menolong orang-orang yang terkena dampak dari virus corona ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menghiburkan setiap hati umat-umat-Mu, dan juga Tuhan pakai setiap umat-Mu ya Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang lemah di dalam hal ini, yang di dalam ketakutan, yang di dalam kecemasan, kekhawatiran. Biarlah mereka senantiasa mendapat penghiburan melalui anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, yang khususnya untuk jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, dan juga seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan live streaming saat ini. Biarlah kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan, Engkau berkati setiap keluarga, setiap kebutuhan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita akan tetap berlangsung seperti sekarang ini, ibadah live streaming, sampai pemerintah memberikan jangka waktu yang tepat bagi kita untuk kita boleh beribadah di gereja kita yang tercinta. Kiranya kita nikmati ibadah live streaming ini Bapak Ibu Saudara, dan kiranya kita sungguh-sungguh juga di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan namun takut untuk keluar atau sibuk, mungkin boleh langsung menghubungi saya atau Saudara Olpi. Kami akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu Saudara dan akan mengambil persepuluhan itu serta mengembalikannya, menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang ketiga adalah bagi Bapak Ibu yang sakit atau mungkin yang berulang tahun, boleh juga menghubungi kami dan kami akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan, untuk sharing, dan untuk berdialog dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat adalah
Bapak Ibu Saudara, setiap hari tetap akan kami berikan rekod-rekod firman Tuhan, mungkin berkisar 10 menit, namun kiranya Bapak Ibu Saudara berrela hati untuk mendengarkannya, dan juga untuk sekolah minggu, video-video untuk sekolah minggu, untuk anak-anak sekolah minggu, tetap akan kami berikan, tetap akan kami buat dalam bentuk drama, dan dalam hal-hal juga yang menarik anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkannya. Demikian pengumuman yang mungkin saya bagikan. Saya mohon dengan hormat Bapak Gembala kita untuk mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Berkat yang daripada Allah Bapa dan cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali, dan kami akan dijemput bersama-sama dengan Tuhan sampai di kerajaan surga, dan itu merupakan tempat yang paling mulia bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami akan menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.